Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 di pertemuan yang kelima dengan saya, dosen pengampu kalian, yaitu Rian Noval Hais Mkom. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Sudah tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima. Dan saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang sudah mendapatkan 2 label hijau dan menjawab tantangan dari saya. Bagi yang belum saya cek, nanti akan saya cek, tenang saja, karena kebetulan belum sempat. Nah, kalau nggak salah yang kelas A1 sudah saya cek ya, yang dapat label hijau siapa. Kalau kelas lain mungkin belum. Mohon maaf sekali lagi, tapi saya ucapkan selamat bagi yang sudah mendapatkan 2 label hijau, dan rewardnya terasa sekarang karena kalian tidak perlu membuat lagi tugas pertemuan kelima karena kalian sudah mendapatkan label hijau. Namun bagi rekan-rekan yang ingin mengejar ketertinggalannya, kalian masih bisa mengejar 4 orang tercepat dan terbaik nanti sesuai dengan fitur yang saya minta, dan tugasnya nanti akan saya sampaikan kemudian. Masih berburu label hijau masih bisa seperti itu. Kemudian sebenarnya ini video yang keempat yang sudah saya buat. Yang pertama gagalnya itu karena delay, mungkin karena laptop saya yang sudah berumur lah, laptop tua, bermodalkan cuma Core i3 sama RAM 4GB, sedangkan VGA-nya onboard. Ketika saya recording dari video 1, 2, 3 semuanya delay. Jadi saya coba pecah sekarang. Kalau saya berasumsi di sini kenapa delay, kayaknya karena saya membuka banyak aplikasi. XMPP saya buka, NetBeans saya buka, Camtasia saya buka, browser saya buka gitu. Kayaknya nggak kuat. Untuk itu saya buat 2 part. Part yang pertama khusus kita nanti belajar untuk membuat database-nya. Nanti yang ke part yang kedua kita bagaimana source NetBeans-nya dan bagaimana sih menghubungkan antara Java sama SQL-nya. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa di pertemuan ke-6 nanti ada materi ya. Pertemuan ke-7, maksudnya pertemuan ke-7 saya informasikan, insya Allah saya akan adakan quiz yang sifat kuisnya adalah tidak melihat point design, tapi saya akan melihat dari sisi cepat dan tepatnya. Dan saya akan ambil 5 orang tercepat dan tertepat dalam menjawab kuis di pertemuan ke-7, dan rewardnya akan saya berikan 2 label hijau lagi. Jadi teman-teman jangan patah semangat karena berburu 2 label hijau masih ada di pertemuan ke-7 atau di kuis. Dan untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan kalian untuk semangat ya dalam mengerjakan latihan-latihan dari saya atau tugas-tugas dari saya, maka rewardnya akan saya tambah. Selain UTS-nya auto 100, UAS-nya pun auto 100. Jadi lebih semangat lagi karena rewardnya 2, UTS dan UAS saya berikan nilai 100. Jadi kalian nggak perlu kerjakan lagi soal UAS dan soal UTS. Seperti itu ya. Kita langsung saja nih biar nggak terlalu lama juga durasinya. Kita akan mencoba untuk meng-create database-nya dulu ya. Ini untuk yang part pertama. Namun sebelum itu kalian diharuskan menginstal atau mendownload aplikasi XMPP untuk web service-nya, karena kita butuh pembuat database-nya di web service tersebut agar terhubung ya, terkoneksi antara Java dan SQL-nya. Nah, kebetulan saya sudah install di sini XMPP-nya, atau mungkin kalian memanggilnya SAM gitu. Dan mohon maaf ini versi jadul sebenarnya, versi 1.7.4 kalau nggak salah, ini tahun-tahun 2007-an gitu. Tapi saya masih bisa pakai. Bagi teman-teman yang download yang terbaru nggak masalah, yang jelas fitur ataupun interface-nya nggak begitu jauh perbedaannya. Kalian hanya tinggal mengikuti saja step by step-nya. Oke ya. Di sini setelah XMPP terinstall, kalian di sini merunning aja MySQL-nya, karena yang kita butuhkan MySQL-nya aja sebenarnya. Untuk Apache-nya sendiri ini kan setahu saya ya fokusnya hanya di PHP-nya. MySQL untuk ke database-nya, FileZilla itu untuk sesuatu yang berhubungan sama file upload sama download. Jadi kalau ini pun ini nggak nyala sebenarnya, ini kita matikan Apache-nya sepertinya sih nggak masalah. Tapi
Karena kita mau masuk PHP admin ya, kita cek dulu di browsernya. Kita buka browser. Bagi teman-teman yang pakai Chrome monggo, pakai Firefox monggo. Kemudian kita ketik localhost. Nah, ini nggak bisa ternyata ya, karena kita butuh Apache-nya. Kita start. Karena kita masuk ke PHP adminnya ya, saya lupa. Localhost. Oke, kita masuk. Karena kita butuh toolsnya, kita masuk ke PHP admin untuk meng-create database-nya, tempatnya di sana gitu. Dan kalian nanti cari toolsnya atau menu barnya yang di PHP admin, diklik. Kemudian di situ ada keterangan create new database, dan kalian akan buat database namanya siswa. Ikuti saja nggak apa-apa, karena nanti ketika kalian sudah paham, untuk create new database-nya kalian bisa menyesuaikan nanti. Entah itu kalian mau buat database penjualan, database keuangan, database sistem apa gitu, nanti tinggal kalian sesuaikan sama kebutuhan. Kita klik tabel create, kemudian kita butuhkan tabelnya itu namanya T_siswa dan jumlah fieldnya 5. Kenapa 5? Nanti dijelaskan di part kedua ya, karena di part yang ini belum dijelaskan. Nanti karena intinya gini, karena kita butuh data atau value yang kita butuhkan untuk input dan outputnya adalah 5, seperti itu. Kemudian klik go. Kemudian di sini fieldnya ya, coba kita ulangi terlebih dahulu fieldnya. Oke, siswa, fieldnya 5 ya, go. Nah, ini benar. Fieldnya 5, NIS nanti, kemudian nama, jenis kelamin, kelas, sama alamat. Type-nya di sini integer, karena saya berasumsi nanti NIS ini sifatnya numerik 1 2 3 4 5. Kemudian nama saya gunakan varchar, jenis kelamin saya gunakan tipe data enum atau i6. Di sini ya ada i6. Artinya apa Pak tipe data i6? Artinya tipe data yang sudah di-set isiannya dari awal. Jadi isi dari value-nya itu nanti sudah disesuaikan atau sudah kita set dari awal. Kelas itu pakai varchar, alamat juga pakai varchar. Kemudian integer saya di sini untuk NIS ya jangan sampai lebih dari 5 lah, 5 digit, karena value atau length ini berhubungan sama jumlah digit. Jadi kalau misalnya nanti NIS ada 1 2 3 4 5 digit, kemudian digit ke-6-nya biasanya dia nggak ke-detect, karena kita udah atur di database-nya itu jumlah digitnya hanya 5. Nama 30, jenis kelamin ini saya sudah sesuaikan, jadi isiannya adalah L atau P. Jadi kalau L itu untuk laki-laki, nanti itu ada di source NetBeans-nya saja kita fungsikan. Kemudian kelas 10 saja, penulisan paling Romawi 12 IPA 1 sedikit, alamat 40 ya, karena mungkin banyak. Dan di sini yang kalian perlu perhatikan adalah indeksnya primary atau biasanya kita sebut sebagai primary key. Kemudian tambahnya ada auto increment. Auto increment itu biasanya otomatis menambah sifatnya. Nah, di sini primary key sebenarnya ini harusnya dijelaskan di mata kuliah database atau basis data. Tapi saya berikan gambaran sedikit ya, bahwasanya primary key itu dibutuhkan sebagai acuan. Acuan biasanya kita mendelete ataupun mengupdate, itu acuannya adalah sesuatu yang sifatnya unik, primary key, dan nilai tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya kayak NIM. NIM itu spesial, artinya setiap satu mahasiswa itu punya satu NIM, nggak mungkin NIM-nya sama. Coba kalian cek dari angkatan terdahulu sampai sekarang, nggak mungkin NIM-nya sama gitu, pasti berbeda. Kenapa? Karena itu butuh sesuatu yang sifatnya unik untuk pemanggilan database ataupun menjadi acuan, agar ketika ada instruksi atau perintah atau execute, update ataupun delete, dia mengacunya kepada primary key tersebut. Itu fungsi primary key. Kita finishkan. Setelah ini beres, kita langsung saja save. Nanti di bawah itu ada save atau go. Jangan go ya, save, karena kalau go itu menambah satu field. Kita save. Nah, di sini kalau misalnya ada keterangan centang hijau, itu artinya, dan ada keterangan table di database siswa namanya T_siswa has been created, artinya sudah dibuat. Kalau misalkan ada kendala masalah pembuatan database atau pembuatan table, perlu diperhatikan, entah itu isian i6-nya salah ataupun tipe datanya atau settingannya masih salah. Bisa juga compatible XMPP-nya yang tidak sesuai 32 bit 64 bit, itu disesuaikan juga, atau versinya atau kondisi laptop kalian atau OS kalian gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau misalkan ada kendala di sini, bisa didiskusikan di WA group.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan atau di part yang ke-1. Nanti kita lanjut di part yang kedua ya di videonya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kesalahan. Kita akan lanjut di part yang ke-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan cara membuat aplikasi CRUD dengan terkoneksi ke database-nya. Sekarang udah masuk ke NetBeans-nya ya. Dan teman-teman, sekarang mohon maaf, sepertinya saya agak mengejar waktu karena tadi kegalauan saya di video yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu ketiga saya gagal semua karena delay. Dan saya sudah buat sebenarnya kisaran 40 menit. Jadi saya sengaja untuk yang ke part yang kedua ini yang udah saya pisah-pisah ini saya akan lebih cepat menjelaskannya. Kemudian dari sisi source-nya atau sintaksnya pun sudah saya sisipkan di NetBeans-nya. Artinya sudah saya berikan source-nya. Tapi tenang aja teman-teman, saya akan melampirkan file panduannya. Nanti ada 15 step, kurang lebih 15 step. Kalian ikuti saja di Word-nya. Kemudian nanti Word-nya atau file step by step untuk kita membuat aplikasi ini saya akan share di Spada, di menu materi. Sedangkan untuk tugasnya nanti saya akan share di kuliah online. Tapi untuk waktunya mohon maaf saya belum bisa tentukan sekarang karena nanti akan saya kabarkan deh dari WhatsApp group kalau misalkan tugasnya sudah saya share atau sudah saya upload di website kuliah online ya. Oke, mohon maaf sekali lagi saya di sini sudah membuat desainnya karena tadi saya mengejar waktu. Saya khawatir karena durasinya terlalu lama menjadi delay, maka di part kedua juga saya coba ringkas. Di sini saya sudah menganggap bagi rekan-rekan sudah bisa ya membuat desainnya. Di sini ada judulnya, bisa dilihat Sekolah Serang Raya, saya beri nama. Kemudian tambah data, di sini ada field yang tadi saya jelaskan di database-nya bahwasanya saya butuh 5 variabel ataupun 5 value yang akan saya inputkan, maka saya membuat tabelnya dengan 5 atribut. Di sini ada NIS, nama lengkap, jenis kelamin, kelas, sama alamat. Ada 5 ya. Jadi disesuaikan. Apabila kalian mau membuat sebuah aplikasi nanti butuh 10 inputan, ya berarti nanti kalian butuh tabel membuat 10 fields. Dan jangan lupa primary key-nya. Kemudian di sini ada text field 2, 3, text area untuk alamat karena menurut saya nanti skalanya cukup besar. Dan jenis kelamin ini kita gunakan radio button, laki-laki atau perempuan. Di sini ada button plus minus untuk menginsert data, untuk menghapus data, refresh untuk ya agar nanti tampilannya untuk memunculkan hasil yang ada di database, menggunakan select data, nanti edit untuk mengupdate atau mengganti kalau misalnya ada kesalahan dalam menginput data. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya setelah kita sudah mendesain semuanya ini, oh ya, satu lagi saya lupa, di tabelnya teman-teman, di tabelnya ini kalian cuma tinggal klik kanan saja, tabel contents, itu nanti kalian bisa ke menu columns, itu bisa diganti titel-titelnya untuk header si tabel tersebut. Atau klik kanan, properties, kalian bisa melihat di model, klik saja, disitu pun sama, NIS, nama, jenis kelamin, kelas, alamat, itu kalian bisa edit. Dan untuk mengedit headernya, fungsi atau source-nya pun saya sudah saya berikan di file Word-nya atau file doc-nya. Itu udah saya sisipkan di paling bawah ya, di paling bawah dari step kita membuat aplikasi ini. Oke, kemudian setelah kalian sudah mendesainnya, kemudian kalian sudah menentukan variabel-variabelnya. Di sini NIS, text NIS, misalkan nama lengkap saya menggunakan text nama, itu disesuaikan sama kalian saja. Dan tabel pun jangan lupa diberi variabel. Namanya adalah TBL data kalau saya beri nama. Kalau kalian kasih nama tabel saja nggak masalah, asal nanti di source-nya harus disesuaikan. Setelah itu kita akan membuat file koneksi DB. Ini kelas. Jadi caranya di source klik kanan, new, Java class. Kemudian nanti di sini ditulis koneksi DB ya, koneksi DB. Nanti kalian tinggal finish. Sedangkan di sini saya sudah buat ya. Namanya pun harus disesuaikan nanti karena kalau beda itu tidak bisa terkoneksi antara MySQL sama Java-nya. Maka saya sudah buat, nanti kita klik finish akan muncul seperti ini. Koneksi DB. Nah, isinya pun sudah saya berikan di filenya, file doc-nya itu saya sudah berikan.
Yang pertama itu kalian selain membuat kelas koneksi DB, kalian pun di librariesnya, nih librariesnya kalian klik kanan add library. Kemudian kalian nanti pilih MySQL JDBC. Nah ini. Sedangkan di sini saya sudah ya, di add nanti masuk sini. Untuk apa Pak? Ya ini untuk drivernya. Ada keterangannya drivernya, artinya ya untuk mengkoneksikan antara MySQL sama si Java-nya gitu. JDBC Java Database Connectivity gitu. Oke, setelah ini sudah diimport librariesnya, sudah kita input ya. Tadi agak belepotan antara import sama input. Jadi sudah kita masukkan, kemudian nanti di sini ada importnya, import com SQL JDBC connection. Ini pun sudah saya berikan di filenya. Nanti kalian tinggal copy paste saja di atas constructor public class koneksi DB. Kalian import karena ini kebutuhan library-nya. Kemudian yang ke langkah berikutnya kalian copy paste lagi ini public static connection-nya ada di filenya juga, kalian copy paste. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian mengcopy paste dari Word ke NetBeans, ini harus kalian replace. Artinya kalian harus menghapus kutip 2-nya. Ini ya guys, harus dilihat secara seksama bahwasanya ini kutip 2-nya, kutip 2 bawaan Word. Nanti itu tidak terdetek oleh NetBeans. NetBeans nggak mau kutip 2 bawaan Word, maka kita harus hapus terlebih dahulu. Nanti kita hapus kutip 2-nya, kemudian kita ketik lagi kutip 2-nya manual dari keyboardnya. Ini harus diperhatikan ya teman-teman, karena kalau tidak, kalian pasti ketemu error. Selain kutip 2, ketemu kutip 1 juga sama. Kalian hapus terlebih dahulu, kemudian kalian ketik lagi secara manual kutip 2-nya bawaan dari keyboard. Nanti dibaca sama NetBeans, ini nggak error. Dan di sini kalau nggak salah, alamatnya ini masih salah kalau yang dari Word. Kalau yang di file kalau nggak salah ini masih DB test koneksi gitu. Nanti kalian ganti sesuai dengan nama database kalian, yaitu siswa. Kemudian nanti di sini fungsinya untuk konektivitas aja ya yang di sini. Kemudian setelah ini beres, kalian copy paste lagi. Ini fungsinya untuk execute, untuk insert update delete-nya. Kemudian yang terakhir ini untuk men-select datanya. Seperti itu. Untuk men-select data artinya artinya dari konektivitasnya ini kita akan men-set data yang berhubungan sama database yang sudah kita buat, yaitu database siswa dengan tabel T_siswa. Seperti itu ya. Jadi kalau copy paste ini sudah beres, nggak ada error, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu masuk ke file latihan 5. Di file latihan 5 ini JFrame form yang sudah kita buat, di source-nya kita pun menambahkan library tambahan. Ada ini font ya. Ini sebenarnya bawaan ini tambahan-tambahan import ini sebenarnya disesuaikan sama kebutuhan. Karena nanti muncul kok, misalkan kita copy paste ini nanti tiba-tiba muncul kayak misalkan ini yang RS nih. Result set-nya nanti muncul untuk import. Kalau misalkan di sini ada notif lampu kuning dan merah, kita klik saja. Kalau ada notif import seperti itu. Kalau misalkan sudah, nanti di sini muncul otomatis. Nah, setelah itu di bawah konstruktornya kita copy paste dulu, select datanya, karena tadi untuk si frame-nya dia belum tahu bahwasanya data mana sih yang ingin digunakan. Sedangkan kalau di file Java koneksi DB-nya mereka tadi kan sudah select data. Artinya sudah menentukan database ini loh yang akan dipakai, maka di frame-nya pun sama. Karena untuk menghubungkan antara frame ke file koneksi DB sama ke database-nya. Untuk mengkoneksikan tersebut, maka kita harus select data dulu. Select datanya sudah ditentukan, di sini ada array, isinya NIS, nama, jenis kelamin, kelas, alamat. Kemudian di sini ada men-select, di sini query-nya ya, string SQL, select bintang from text siswa, artinya kita akan men-select data dari tabel siswa. Kemudian nanti di situ sudah dipaparkan field yang pertama NIS, field yang kedua. Jadi RS result set itu menunjukkan kepada field-nya. Field yang pertama atau data atau value yang pertama nanti ke NIS, nama, kemudian ke JK, kemudian nanti ke kelas dan alamat. Kemudian nanti dipaparkan di sini untuk deklarasi array-nya. Setelah itu di sini saya tampilkan source untuk mengganti header-nya. Jadi biar header-nya itu nanti tampilannya font-nya itu nggak default, nggak bawaan si NetBeans tapi di bold. Di sini tulisannya bold, ukurannya 14. Kemudian jenis font-nya saya pakai dialog. Jadi untuk mengedit atau mengkonfigurasi table header, source-nya ini doang kok 2 baris. Ya.
Selanjutnya, setelah itu kita select data sudah kita lakukan, kemudian kita ke source di button plus, yaitu insert. Double klik saja, nanti di copy paste, di situ juga di file docnya juga saya berikan. Kalian cuma tinggal copy paste aja, tapi saya ingatkan kembali yang harus kalian perhatikan adalah kutip 2-nya. Dan kutip 1 kalau ada. Nah, seperti ini. Kalian harus perhatikan. Jadi kalau misalkan bawaan Word-nya kutip 1-nya itu nanti muncul, kalian hapus dulu secara manual di backspace, kemudian diketik manual dari keyboardnya. Tapi bagi rekan-rekan yang punya alternatif lain, punya solusi lain, Pak, ternyata ada cara lain biar cepat mengatasi kutip 2 dan kutip 1 ini langsung terbaca sama NetBeans loh, Pak. Boleh di-share di WA group ya, biar kita belajar bareng-bareng. Nah, setelah itu di sini untuk pemaparannya sebenarnya yang paling jelas di sini adalah query yang ada di line ke 243, yaitu insert into. Artinya kita akan menginput ya, menambahkan data ke tabel namanya T_siswa, yaitu NIS, nama, jenis kelamin, kelas, alamat. Dan apabila ini query-nya atau SQL-nya berhubungan sama field database, ini harus disesuaikan. Karena di sini ada NIS, nama artinya nama di sini sesuai sama yang field yang ada di database. Apabila beda, ini tidak akan terkoneksi. Artinya kita tidak bisa menginput ke field yang namanya sesuai dengan yang sudah kita paparkan di NetBeans. Di sini ada value-nya apa? TXT NIS itu sesuai dengan ini ya, klik kanan check variable name TXT NIS. Kemudian yang lainnya pun sama, nama, alamat, kelas. Kemudian kalau berhasil nanti ada notifnya, kalau gagal nanti ada notifikasinya juga. Setelah itu ini buat select data ini untuk refresh, button refresh, untuk button delete, double klik. Di sini sudah saya copy paste kan. Ada juga di filenya, nanti kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Di situ yang kalian perlu pahami, nanti di sini barisnya berkurang 1 ya. Kemudian get value-nya itu ke tabel data. Di sini nanti query-nya adalah mendelete from, delete atau hapus dari T_siswa dengan NIS-nya. Nah, maka daripada itu primary key sangat penting di sini menjadi acuan untuk menghapus di mana NIS-nya yang dituju. NIS sekian misalkan dihapus, berarti hilang datanya. Seperti itu. Apabila berhasil ada notifnya, apabila gagal ada notifnya. Kemudian kalau misalnya di sini belum ada pemilihan baris, maka akan ada notif pilih baris data terlebih dahulu. Dan terakhir adalah edit. Editnya double klik. Di sini ada 2 fungsi ya untuk edit sendiri. Kalian langkah pertama adalah men-select atau memilih tabelnya, klik kanan. Kemudian kalian pilih events, kemudian pilih mouse, nanti mouse klik. Artinya apa? Nanti biar ketika datanya itu diklik sama kita, itu muncul di inputannya. Seperti itu. Eventnya mouse klik, diklik sama kita, nanti akan menuju kepada tempat source-nya, dan itu pun sudah saya copy-kan source-nya di file docs-nya, tinggal kalian copy paste. Apabila ada kutip 2, kalian ubah kutip 2-nya sesuai dengan inputan manual yang bisa dibaca oleh NetBeans. Kutip 2 dan kutip 1 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk men-select-nya ya, jadi yang di-select itu yang ini loh, nanti akan muncul sesuai dengan value-value yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian kalau ini udah di copy paste, yang terakhir di button editnya, kita double klik, nanti langsung ke tempat source-nya. Dan ini yang paling banyak kalau menurut saya, karena di video-video sebelumnya saya sempat, karena lamanya saya sengaja biar saya copy paste, biar kalian tahu bagaimana ngeditnya, saya hapus, saya kutip 2 secara manual, itu saya rekam, tapi mohon maaf terjadi delay. Jadi ucapannya atau suara voice saya udah kemana, videonya masih kemana gitu. Karena itu saya frustasi ya, 3 video udah saya buat dari hari Minggu, sebenarnya Minggu, Senin, dari Sabtu malah, Sabtu, Minggu, Senin gitu, gagal terus. Maka daripada itu saya buat 2 part, dan ini saya fokuskan langsung copy paste secara benarnya. Jadi saya edit, saya copy paste secara benarnya, tidak seperti yang sebelumnya gitu. Dan ini versi sebenarnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada yang tanyakan, monggo. Karena di sini kutip 2-nya sudah saya perbaiki. Kutip 2-nya ada 2, saya hapus awalnya, saya ganti dengan yang inputan keyboard, dan sampai dengan di sini query-nya tadi udah insert, udah delete, udah, sekarang update. Update T_siswa dengan set datanya adalah nama, jenis kelamin, alamat,
Dimana di sini yang jadi acuan lagi adalah NIS-nya. Kenapa? Karena dia adalah primary key. Jadi primary key fungsinya kalau misalkan jadi acuan, primary key yang itu yang kita delete, maka itu yang kehapus semuanya. Jadi kayak induk lah. Dia kehapus, anakannya kehapus semua. Kayak gitulah logika sederhananya. Apabila ini sudah berhasil, nanti ada notifnya. Apabila gagal, ada notifnya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk source-nya. Kalau misalkan kita coba run, nanti klik kanan, run file. Di run file butuh waktu lumayan. Oke, tadi ya karena laptopnya laptop lama. Kemudian di sini ini belum resizable. Kemudian di sini misalnya saya tambah data. Ini untuk refresh nih. Nah, artinya di database-nya belum ada isian gitu. Refresh itu fungsinya untuk itu, untuk save data. Ini 11211 misalnya nama lengkap saya Rian Naufal. Kemudian saya pilih jenis kelamin laki-laki, saya 12 misalnya IPA 1, alamatnya di Serang, kemudian saya insert atau saya klik button plusnya, akan data berhasil disimpan atau ditambahkan, notifnya kemudian muncul seperti itu. Dan kalian bisa perhatikan juga di headernya beda ya fontnya. Nah, nggak font default, makanya dua source tadi penting kalau menurut saya, karena tampilan headernya biar lebih bagus lah gitu. Kemudian saya tambah lagi misalnya, oh maaf, ini kenapa misalkan error gagal ditambahkan, karena primary key-nya sama. Jadi fungsi primary key tadi jadi acuan apabila ada, nah di sini ada keterangan for key primary, maka tidak boleh duplicate entry. Oke ya, itu ganti jadi 2 dengan nama yang sama. Bisa nggak Pak? Bisa sebenarnya, karena yang dijadikan acuan adalah primary key. Nah, berhasil kan di sini. Nah, dan auto increment fungsinya ketika kita isi, misalnya gini deh, kita isi kosong, berhasil. Nah, dia akan isi di atasnya kayak gitu, bukan di bawahnya tapi di atasnya, karena berurutan gitu. Kalau misalnya kita isi 13 tambah, nah pasti di bawahnya. Itu fungsi auto increment. Nah, setelah ini sudah berurutan dan kita mau delete, yang mana nih? Yang ini deh. Kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita delete. Data berhasil dihapus, hilang. Ini dia hapus, akan hilang. Setelah itu kita edit. Kita pilih dulu. Nah, otomatis ini muncul ya. Jadi ketika kita pilih, nah ini muncul. Itu fungsi dari tabel tadi yang klik kanan untuk fungsi editnya. Sebenarnya klik kanan mouse clicker itu biar ketika kita klik itu mengacu kepada inputan yang ada di sebelahnya. Oh, namanya salah, harus tambah heist. Ini yang NIS-nya 11 ya guys. Kita edit, berhasil diupdate, dan ini akan berubah menjadi Rian Naufal heist. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mungkin kesannya buru-buru sekali dan kata yang keluar masih banyak yang belepotan, karena tadi saya sudah, berarti ini video yang yang kelima karena ini part 2. Karena tadi mungkin saya berasumsi karena banyak file atau banyak aplikasi yang dibuka, maka video saya delay, dan saya khawatir apabila saya memberikan video yang delay malah agak bikin bingung ini sebenarnya tampilannya apa tapi penjelasannya apa. Maka saya buat part 2 dengan kekurangan mungkin kecepatan ya saya menjelaskannya. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita bisa diskusi lagi di WA group kalau ada kekurangan dan ada yang mau ditanyakan. Nanti filenya saya share. Kalian mengacu kepada file itu aja karena step by step-nya udah saya rincikan di situ. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup perkuliahannya di pertemuan yang kelima ini. Untuk tugasnya saya akan share di kuliah online dan saya akan informasikan di WA group. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.